akan berubah. Jadi ini nanti akan berubah. Jadi kuning itu. Jadi kuning itu. Mambu mas. Mambu tahi. Oh nanti jadi nggak semua ini diambil itu. Kamu milih jadi nggak semua dicolok nih kayaknya. Oh berarti kamu sehari berapa kali nih ngumputin modus? Kalau kami kan yang habis maghrib tuh 3-4 kali. Oh 3-4 kali diimprut kambingnya. Iya. Oh nanti setelah yang diimprut itu kamu tandain gitu. Iya, udah ada ini sih. Oh udah ada tandain. Udah dikawin saya. Oh sudah, jadi ditandain. Ya. Ketika sudah diimprut gitu, nanti tainya ditandain juga. Iya. Oh semakin dia sering ngising, berarti sampai pagi kamu nungguin tai ini. Iya, Mak. Ya, lebih banyak kan lebih cepat kaya saya. Oh gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menyimak kembali kisah dakwah perjuangan Ustadz Kang Ujang Bustomi, dan semoga keberkahan senantiasa terlimpahkan kepada kita semuanya. Kisah ini adalah ketika Kang Ujang ingin membongkar tuntas ajaran ritual menyesatkan Haji Wasmat, yang mana agar orang bisa menjadi kaya raya dengan segera. Haji Wasmat ini mengajarkan ritual untuk menikah dan berhubungan dengan hewan yang dikehendakinya. Yaitu, jika hewan yang dinikahinya mengeluarkan kotoran setelah berhubungan dengan dirinya, diyakini sebagian dari kotoran itu akan menjadi barang yang berharga. Tentu saja perilaku tersebut sungguh sangat sulit untuk dimengerti, dan jauh di luar nalar manusia. Karena itulah Kang Ujang datang untuk membongkar keyakinan menyimpang yang menyesatkan itu. Lalu bagaimanakah cara Kang Ujang dalam menjalankan misinya kali ini? Silahkan disimak kisahnya selengkapnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kemudahan kepada Kang Ujang Bustomi dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. Sahabat Kang Ujang Bustomi yang berbahagia. Kisah ini adalah bermula dari cerita warga yang datang kepada Kang Ujang Bustomi, bahwa di kampungnya yang ada di daerah pinggiran hutan yang terpencil, ada sebuah keyakinan ritual menyimpang yang dilakukan oleh sebagian warga. Ritual tersebut diajarkan oleh Haji Wasmat, seseorang yang sangat dihormati di kampungnya. Warga itu bercerita, yaitu ketika Haji Wasmat pulang dari menunaikan hajinya yang kedua. Tiba-tiba Haji Wasmat menyampaikan sebuah berita gembira kepada warga. Haji Wasmat berkata, bahwa ketika dia bermunajat di sebuah tempat di kota Makkah ketika mengerjakan ibadah hajinya, dia merasa mendapatkan bisikan mulia yang terdengar jelas di telinganya, bahwa barang siapa yang menikah dan melakukan hubungan badan dengan seekor hewan, maka orang tersebut akan bisa menjadi cepat kaya raya. Dan setelah pulang dari hajinya, Haji Wasmat kemudian menyampaikan kisah spiritualnya di kota Makkah itu kepada warga di kampungnya. Haji Wasmat juga berkata, ritual yang dilakukan tersebut akan berhasil jika mendapatkan restu dari dirinya. Dan sejak mendengar hal yang disamping oleh Haji Wasmat itu, kemudian terjadi silang pendapat dari warga di kampungnya. Dan memang warga kampung yang cukup terbelakang dengan ilmu pengetahuan, banyak yang masih mempercayai hal-hal mistis dari kekuatan ilmu gaib. Apalagi yang menyampaikan tersebut adalah Haji Wasmat, seorang yang diketahui memiliki kemampuan hebat dan terpandang.
Ada dari warga yang sama sekali tidak percaya dari yang disampaikan oleh Haji Wasmat itu. Namun, tidak sedikit pula yang percaya kepadanya. Termasuk juga para aparat yang menjabat di kampungnya. Karena itulah seorang warga kampung itu kemudian datang kepada Kang Ujang Bustomi. Warga tersebut ingin meminta pencerahan, dan juga agar meluruskan masalah tersebut di kampungnya. Dan Kang Ujang yang mendengar cerita demikian itu pun menjadi menggeleng-gelengkan kepalanya. Bagaimana mungkin ada orang yang mengajarkan hal yang tak masuk nalar itu? Dan bagaimana mungkin pula orang juga bisa percaya? Kang Ujang pun mencoba berkata kepada warga tersebut tentang Haji Wasmat. Siapakah dia di kampungnya? Dan apakah dia adalah seorang yang memiliki kemampuan ilmu gaib? Dan mendengar pertanyaan dari Kang Ujang Bustomi itu, sang warga itu pun membenarkannya. Haji Wasmat itu memang dipercaya sebagai orang pintar di kampungnya. Dia memiliki kemampuan yang bisa mengobati orang yang sedang sakit, dan bahkan, dia juga bisa melakukan kirim santet. Mendengar cerita warga yang demikian, Kang Ujang pun akhirnya bisa meyakinkan bahwa apa yang diajarkan oleh Haji Asmat itu adalah bisikan dari ilmu iblisnya. Haji Wasmat itu sebenarnya adalah dukun yang ditakdirkan untuk menyesatkan manusia. Karena itulah Kang Ujang segera ingin menjalankan misinya. Kang Ujang ingin membongkar ajaran sesat Haji Wasmat, juga untuk menghentikan ritual-ritual menyimpangnya. Maka datanglah Kang Ujang Bustomi ke rumah Haji Wasmat. Dan ketika hampir sampai di rumahnya, Kang Ujang melihat seseorang mencurigakan di sana. Seorang lelaki itu duduk husuk di depan kandang kambing, dan sepertinya dia sedang melakukan sesuatu. Kang Ujang pun bertanya kepadanya, siapakah dia, dan sedang melakukan apa, sehingga dia duduk di depan kandang kambing yang kotor berbau menyengat itu. Lelaki itu pun berkata dan bercerita, bahwa dia adalah seorang warga di kampung itu. Dia ingin menunggu kotoran yang dikeluarkan oleh kambing yang sudah dinikahinya. Dia berharap, kotoran yang dikeluarkannya kali ini adalah barang yang berharga. Kang Ujang kembali bertanya, kotoran kambing itu adalah barang najis yang sangat berbau dan menjijikkan. Bagaimana mungkin kotoran itu bisa menjadi barang yang berharga? Pria tersebut mengatakan, bahwa dia sudah diyakinkan oleh Haji Wasmat. Dia sudah menikah dengan salah satu kambing di kandang tersebut, dengan diijab kabulkan oleh Haji Wasmat. Dia pun juga sudah berhubungan badan dengan sang kambing. Karena itu sudah saatnya dia ingin mendapatkan yang diharapkannya. Yaitu jika kambing yang dinikahinya mengeluarkan kotoran dengan tanda-tanda tertentu, maka kotoran itu bisa menjadi barang emas yang bisa ditukar dengan uang. Dan pria tersebut sedang mencari dan memilah kotoran kambing yang istimewa itu. Dan mendengar perkataan sang pria itu, Kang Ujang tidak ingin bertanya lagi. Kang Ujang yakin bahwa sang pria tersebut sudah terkena pengaruh kesesatan dari Haji Wasmat. Kang Ujang pun segera menemui sang haji tersesat itu di rumahnya. Dan setelah mengenalkan dirinya, Kang Ujang pun berkata, bahwa dia datang adalah untuk mengetahui kebenaran cerita yang disampaikan kepadanya. Bahwa Haji Wasmat adalah orang pintar yang mengajarkan kepada warganya, bahwa barang siapa yang melakukan pernikahan dengan hewan atas restunya, akan bisa menjadi orang kaya raya. Benarkah hal tersebut? Dan mengapa pula Haji Wasmat mengajarkan hal yang tak masuk di akal itu? Haji Wasmat pun berkata dan mencoba menjelaskan kepada Kang Ujang Bustomi, bahwa memang dia mengajarkan hal tersebut adalah semata untuk membantu orang yang percaya kepadanya. Haji Wasmat menceritakan semua kisah spiritualnya ketika melakukan haji yang kedua di kota Mekah. Dia memang mendapat bisikan gaib tentang hal yang diajarkan itu. Dan karena bisikan itu didapatkan di kota Mekah saat melakukan ibadah haji, dia kemudian meyakini bahwa bisikan itu adalah petunjuk dari Tuhan, dan dia ingin mengajarkan petunjuk membahagiakan itu kepada warga di kampungnya. Kang Ujang pun mencoba berkata, belum tentu bisikan di kota Makkah itu adalah petunjuk dari Tuhan. Dan bisa jadi, bisikan itu adalah malah datang dari iblis yang menyesatkan.
Karena iblis itu ada di mana-mana di setiap sudut di dunia ini. Dan bahkan iblis itu selalu ada di setiap nafsu manusia. Melalui nafsu itu, iblis berusaha untuk menyesatkan kepada umat manusia, yaitu agar manusia senantiasa tersesat dan menentang perintah Tuhan yang Maha Esa. Seharusnya Haji Wasmat bisa berpikir tentang hal seperti itu. Bagaimana mungkin sebuah kotoran hewan bisa menjadi emas yang berharga? Itu adalah sesuatu yang tidak mungkin, dan itu hanyalah tipu daya iblis yang nyata. Bahwa petunjuk yang datang dari Tuhan itu pastilah hal yang bisa dipertanggungjawabkan. Selain itu, Tuhan tidak mungkin membisikkan sesuatu itu langsung kepada hambanya. Tuhan menyampaikan sesuatu itu langsung kepada seorang hamba, yang seorang hamba itu memang benar-benar suci dan pilihannya. Seperti halnya, kepada Rasulullah Muhammad, juga beberapa Rasul yang lainnya. Tidak seperti orang kebanyakan manusia. Apalagi, bisikan itu diberikan kepada Haji Wasmat, seorang manusia biasa, bahkan juga seorang yang biasa melakukan kirim santet. Dan orang yang biasa melakukan kirim santet itu, pasti adalah bersekutu dengan iblis. Karena itulah bisa dipastikan, bahwa bisikan yang diterima Haji Wasmat itu, adalah datang dari iblis yang dipujanya tersebut. Kang Ujang pun meminta kepada Haji Wasmat, yaitu agar sang haji tidak lagi mengajarkan praktek tidak masuk akal itu. Juga agar Haji Wasmat tidak melakukan kirim santet. Dan mendengar perkataan Kang Ujang Bustomi yang demikian, Haji Wasmat pun terlihat menjadi sangat murka. Dia tidak terima perkataan yang disampaikan Kang Ujang Bustomi. Apalagi, ketika Kang Ujang menyinggung dia agar tidak melakukan pekerjaannya kirim santet. Haji Wasmat merasa Kang Ujang Bustomi ingin ikut campur akan urusannya. Karena itulah dia kemudian mencoba mengusir pergi Kang Ujang Bustomi. Namun Kang Ujang tidak ingin pergi, dan bahkan mengatakan bahwa tujuan sebenarnya dia datang adalah untuk meluruskan dan menghentikan perbuatan menyimpang Haji Wasmat. Dan karena itulah pertarungan hebat itu kemudian terjadi. Haji Wasmat sangat marah dengan perkataan Kang Ujang Bustomi, dan dia berusaha untuk menghajarnya.
Pertarungan Kang Ujang Bustomi dengan Haji Wasmat itu memang sangat luar biasa. Dengan segenap ilmu hebat yang dimiliki, mereka berusaha untuk saling menyerang dan menghancurkan. Dan tampaknya, Haji Wasmat lawan yang cukup sepadan bagi Kang Ujang Bustomi. Walaupun beberapa kali ilmu hebat Kang Ujang menghantam, sang Haji itu masih saja tetap tegar berdiri. Bahkan, dia juga berusaha berbalik untuk menghancurkan dengan kekuatannya. Akan tetapi yang dihadapi Haji Wasmat adalah Kang Ujang Bustomi. Seorang tokoh spiritual hebat, yang sampai sekarang belum pernah ada yang mampu menandingi. Ilmu hikmah yang diberikan Tuhan kepada Kang Ujang Bustomi adalah ilmu suci yang diyakini penuh dengan keberkahan. Ilmu hikmah itu sangat luar biasa, dan dimiliki oleh orang hebat yang mengagumkan. Apalagi ketika menghadapi ilmu hitam titisan iblis. Ilmu hikmah suci itu pasti akan bisa menghancurkannya. Termasuk kekuatan hebat ilmu iblis Haji Wasmat. Walaupun dia cukup lama bisa bertahan, namun pada akhirnya, Haji sesat itu harus mengakui ilmu hikmah Kang Ujang Bustomi. Ketika Kang Ujang mengeluarkan ilmu hikmah pamungkasnya, sang Haji kampung yang tersesat itu pun akhirnya mendapatkan ganjarannya. Ilmu pamungkas yang hebat itu menghantam tubuh Haji Wasmat, sehingga tubuh itu seperti tercekik, dan kemudian tumbang sekarat meregang nyawa. Namun Kang Ujang tahu, bahwa ilmu pamungkasnya itu tidak untuk mencabut nyawa Haji Wasmat. Sang Haji itu hanya pingsan kesakitan, karena ilmu iblis di dalam tubuhnya telah Kang Ujang hancurkan. Maka habislah riwayat Haji Wasmat, sang Haji sesat yang adalah juga seorang dukun santet itu. Kang Ujang berharap, pelajaran mengerikan yang dia berikan kepada Haji Wasmat bisa membuka mata hatinya. Bahwa sehebat-hebatnya ilmu iblis, tidak akan pernah mampu mengalahkan ilmu hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada waktunya, ilmu iblis itu pasti akan mendapatkan kehancurannya. Dan semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran bagi semuanya. Bahwa janganlah mudah untuk percaya terhadap suatu ajaran yang sulit diterima akal dan logika. Walaupun ajaran itu disampaikan oleh orang yang dianggap hebat dan terpandang. Karena bisa jadi, itu adalah cara iblis untuk menyesatkan umat manusia. Terima kasih telah menyimak kisah dakwah inspiratif yang penuh edukasi dan kemuliaan ini. Ambillah sisi positifnya dan tinggalkanlah sisi negatifnya. Tentunya kami juga berharap, kisah dakwah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat, dan bisa jadi petunjuk bagi para pemirsa. Dan semoga, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan banyak karunia-Nya kepada kita semuanya.